Indonesia. Indonesia bukan sekedar tanah air, akan tetapi ia adalah panggung besar peradaban serta tempat sejarah yang ditulis dengan kejayaan dan kebijaksanaan. Dari kerajaan-kerajaan yang besar dan juga situs kuno, setiap daerah memiliki perannya masing-masing. Pulau Jawa menjadi pusat banyak peradaban besar yang meninggalkan jejak sampai sekarang. Salah satu wilayah bersejarah yakni Mojokerto, yang dulu dikenal sebagai pusat kerajaan Majapahit. Mojokerto menjadi salah satu kisah nyata tentang peninggalan sejarah kerajaan Majapahit. Dan disinilah kita berada di Candi Brahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Nianti Wulan dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naila Nahda Zabrina. Kami dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan meneliti sejarah dari peradaban Candi Brahu. Untuk sebelumnya, kami bersama dengan narasumber yang tentunya memiliki banyak segudang ilmu. Tolong perkenalkan Bapak dengan siapa dan juga sebagai apa di Candi Brahu ini. Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Mar Said sebagai teknisi pelestari cagar budaya. Kebetulan saya ditempatkan di situs cagar budaya Candi Brahu. Oh iya Bapak, untuk sebelumnya Bapak mungkin sudah di Candi Brahu ini sudah beberapa tahun Bapak atau sejak tahun berapa? Iya, saya bekerja di sini mulai akhir tahun 1995 sampai sekarang. Oh iya Bapak, mungkin langsung saja Bapak ya untuk pertanyaan dan juga ini kami sedang ingin banyak mengetahui, ingin tahu tentang Candi Brahu. Siap. Oh iya Bapak, untuk sebelumnya mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang sejarah dan juga asal mula dari Candi Brahu ini. Ya, terima kasih. Candi Brahu ini secara geografis terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, Candi Brahu ini sendiri dibangun pada masa Kerajaan Medang Kamulan. Nah, itu Medang Kamulan itu adalah perpindahan dari Mataram kuno, Jawa Tengah. Karena di sana ada pralaya, dipindahkanlah kerajaannya ke Jawa Timur. Tepatnya di Kota Kediri, wilayahnya sampai di sini. Karena kenapa? Karena dibuktikan dengan penemuan 4 lempeng prasasti tembaga ala santan. Itu keluaran Raja Empu Sindok, tepatnya tahun 939 Masehi. Di prasasti itu ada tulisan Warahu atau Waharu. Jadi kemungkinan nama Brahu diambil dari kata Warahu atau Waharu yang ada di prasasti itu, yang artinya bangunan suci, tempat pemujaan bagi agama Buddha. Pak, untuk sebelumnya Bapak, dari kami pernah membaca sedikit informasi mengenai Candi Brahu ini. Untuk dulunya itu apakah benar sebagai tempat kremasi raja? Apa benar atau mungkin gimana Bapak? Jadi cerita rakyat itu, katanya Candi Brahu itu tempat pembakaran mayat Raja Majapahit. Abunya itu biasanya, sebagian abunya itu dilarung di laut, sebagian ditaruh di semacam kendi kecil, itu ditaruh di dalam tengah candi, biasanya seperti itu. Tapi sekarang sudah nggak ada masa kerajaan, apakah dulu juga diketemukan sebuah kendi-kendi kecil atau abu-abu itu waktu kita renovasi tahun pertama tahun 1920 belum ada data yang valid atau data yang menunjukkan bahwa Candi Brahu ini untuk menyimpan abu juga. Baik Bapak, tadi kalau tidak salah Bapak pernah menyinggung tentang renovasi. Jadi sebelumnya ini candinya apa mungkin pernah ada kerusakan atau bagaimana Bapak? Iya, jadi Candi Brahu ini mengalami 2 kali renovasi. Pertama itu masih pemerintah Belanda, itu diketuai oleh Insinyur Henry Macklinpon, seorang bangsaan Belanda, itu tahun 1920.
Jadi kondisi candi itu sudah nggak sebagus ini. Jadi kondisi itu bagian kulit-kulit luar itu banyak yang mengelupas. Akhirnya bata yang runtuh-runtuh itu ditempel lagi menggunakan semen sama pasir. Terutama yang di tubuh candi sampai ke atas. Kalau yang kaki candi ini kelihatan bata putih-putih itu yang masih original. Jadi kalau kita melihat dari bentuk dari candi ini, karena ciri candi itu yang bersifat agama Buddha itu kan kelihatan tambun atau gendut. Kalau candi yang bersifat agama Hindu itu kelihatan langsing. Tapi kalau kelihatan Candi Brahu ini ideal, nggak gendut, nggak tambun. Karena ini mungkin konsep atau arsiteknya itu perpaduan antara Jawa Tengah sama Jawa Timur, atau bisa dikatakan konsepnya mengacu kepada Siwa Buddha. Jadi kalau kita lihat dari sistem dari proses renovasinya ini, kalau ini bata yang masih original, kelihatan seperti ini. Nah, bata yang kelihatan merah-merah ini adalah bata sudah renovasian. Jadi sistemnya dulu digosok. Antara bata yang atas dengan bawahnya ini digosok. Kalau yang aslinya sampai sekarang belum ada keterangan pakai perekat. Kalau yang renovasian ini sistemnya sama digosok. Cuma kalau sudah rata dikasih semen sedikit tengahnya seperti itu. Baik Bapak, mungkin dari kisah Candi Brahu ini yang mungkin belum terkuat tertuliskan di buku gitu. Mungkin ada sekilas cerita apa Pak yang unik? Ya, kalau kita melihat dari wilayah Mojokerto khususnya di Trowulan, jadi bentuk satu-satunya candi yang masih utuh merupakan sebuah bangunan candi ya Candi Brahu ini. Karena kalau kita mengacu dengan Ringenawang itu kan bukan candi, itu gapura bentar. Bajang Ratu itu gapura paduraksa karena atasnya bersambung. Nah, Candi Tikus itu bukan candi, itu adalah petirtaan. Jadi cuma nama-nama yang dulu sudah menjadi mindset orang dulu-dulu itu kan candi. Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Ringen Lawang itu sebenarnya sudah harus perlu diganti. Harus diganti. Kalau bangunan candi ya seperti ini, ada kaki candi, ada tubuh candi, ada kepala candi. Nah, kebetulan Candi Brahu ini mempunyai makna yang lengkap. Bahkan ada kaki candi, ada tubuh candi, Mungkin gini kepala Pak, candi. ini kan tadi kan sudah dialihfungsikan kepada apa itu tempat edukasi, terus penelitian. Mungkin Bapak bisa menyampaikan untuk anak-anak muda generasi sekarang untuk gimana menanggapinya tentang Candi Brahu ini untuk kedepannya bagaimana? Ya, ada tambahan lagi sedikit. Mungkin biasanya pengunjung itu terkesan ke sini itu karena apa? Karena candi ini dengan ketinggian 25 meter, panjang 18 kali 22,5 meter, merupakan candi yang terbesar, tertinggi, bahkan bisa dikatakan tertua. Adapun untuk generasi pesan kita, untuk generasi sekarang maupun yang akan datang, merasa memiliki dan mencintai bahwa Candi Brahu ini peninggalan nenek moyang kita atau leluhur kita, perlu dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan. Baik, Bapak terima kasih atas informasinya yang sangat bermanfaat bagi kami dan juga tentunya untuk teman-teman semua. Dari sini kita dapat mendapatkan pelajaran tentunya, yaitu intinya kita harus bisa memiliki rasa mencintai dan juga memiliki agar kita bisa menjaga tradisi dan juga warisan-warisan dari negara kita. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Matur suwun Pak. Monggo. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi kita sempat belajar tentang sejarah Candi Brahu dan kita sempat singgah di makam Siti Inggil. Dan malamnya kita berkuliner di daerah Mojokerto yang bernama Gria Duren. Sekian, Dari kelompok kami. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.